Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua dan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan aku Syarif Rahman dengan Arif. Kita akan lanjutkan pada bagian kedua pembahasan sharing mengenai format dokumen Pokja pemilihan update Februari 2022. Teman-teman semuanya, eh, disclaimer statement sama seperti video sebelumnya bahwa video ini tidak mewakili siapapun dan organisasi manapun, murni laporan pribadi selaku fungsional pengelola pengadaan Ali Media. Apabila di kemudian hari ada hal yang menurut Anda berbeda, silahkan berpedoman tentunya pada peraturan perundang-undangan dan silahkan mengikuti apa yang dikatakan oleh LKPP, Bapak Ibu. Nah, penyajian kalimat pada video ini merupakan contoh strategi, bukan redaksi baku dan sekali lagi merupakan hasil analisis penulis ya. Kebenarannya silahkan dikonsultasikan kepada LKPP. Selain itu, saya juga menerima layanan konsultasi via handphone WhatsApp di 085336686593 dan menerima layanan pembuatan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan standar operasional prosedur pengadaan barang jasa baik di sektor publik maupun sektor private, baik oleh instansi pemerintah, kementerian lembaga pemerintah daerah, kecamatan, desa, atau BUMN, BULD, ya, dan juga sektor swasta. Oke, teman-teman semuanya, sekilas saya adalah pengamat pengadaan barang jasa Ali Media, anggota tim perumus peraturan LKPP turunan Perpres 12 tahun 2021, ketua bidang pengembangan profesi dan diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, penulis buku pengadaan barang jasa, fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan, property advisor LKPP dan Pokja tender internasional. Bapak Ibu, izinkan untuk menunjukkan ini 3 buku yang saat ini sudah ready stock dan ada di berbagai macam online shop dan juga Anda bisa beli dengan online shop yang ada di link yang ada di sini juga. Ya, Bapak Ibu, yang 3 buku ini merupakan buku pertama di Indonesia yang mengulas pada masing-masing judulnya, Bapak Ibu. Ya, seperti ini kumpulan template bukti fisik untuk angka kredit fungsional, ini buku yang pertama yang terkait dengan Japung PBJ. Juga ini teknik analisis pasar. Ini adalah buku pertama di Indonesia yang mengulas request for information dan juga mengulas teknik analisis pasar. Apalagi yang ini Bapak Ibu. Ini sejarah Bapak Ibu ya. Ini buku pertama di Indonesia yang mengulas praktik dokumentasi perencanaan pengadaan yang dijalankan secara berdampingan dengan mekanisme perencanaan anggaran yang selama ini berjalan seperti sendirian. Oke? Pastikan Anda semua para PPK, kuasa pengguna anggaran, pejabat membuat komitmen end user, bahkan pelaku usaha dari procurement unit dari seluruh bidang sektor pengadaan barang jasa, Bapak Ibu, bukan cuma pemerintah saja, bisa memiliki buku ini dan insya Allah buku ini sangat berguna buat Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi kita langsung melanjutkan ke sini ya Bapak Ibu ya, ke format ya. Terakhir di bagian 1 adalah format berita acara evaluasi penawaran untuk barang jasa lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada lampirannya, yaitu form 11A. Nah, ya. Form 11A ini adalah berita acara hasil evaluasi kewajaran harga untuk barang dan jasa lainnya apabila diperlukan. Dan ini saya susun berdasarkan surat edaran Kepala LKPP nomor 4 tahun 2022, Bapak Ibu, di mana ini berlaku untuk seluruh instansi pemerintah ya Bapak Ibu ya. Dan ini sudah sedikit kita modifikasi karena lampiran yang ada di sini ini walaupun memang ini ruang lingkupnya adalah untuk barang jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi, ruang lingkupnya ini Bapak Ibu sebenarnya, akan tetapi format-format yang ada di bawah ini lebih khusus untuk pekerjaan konstruksi saja Bapak Ibu. Bagaimana dengan yang pengadaan barang dan jasa lainnya? Oleh karena itulah saya memodifikasi berdasarkan surat edaran Kepala LKPP nomor 4 tahun 2022 ini Bapak Ibu ke dalam suatu format dokumen seperti ini ya. Ini format 11A. Kita lihat format 11A. Oke, format 11A ya. Jadi kita lihat keterangannya di sini Bapak Ibu. Format 11A ini adalah digunakan untuk mendokumentasikan tahap klarifikasi kewajaran harga di mana harga penawaran setelah koreksi aritmatik nilainya kurang dari 80% dari nilai HPS. Dokumen ini melampiri kertas kerja evaluasi penawaran
hasil keputusan pada dokumen ini dipindahkan ke form 11. Jadi hasil form 11A dipindahkan ke form 11. Saya ulangi lagi ya. Hasil dari form 11A dipindahkan ke form 11. Itu ya. Dan ini digunakan hanya untuk total penawaran yang di bawah 80% HPS. Jadi kalau Anda jangan melihat ke item-item barang itu kalau ada di bawah 80% HPS itu terus kewajaran harga, tidak Bapak Ibu. Kewajaran harga digunakan untuk yang totalnya di bawah 80% HPS. Walaupun rinciannya jadi kalau ada penawaran yang totalnya rinciannya Bapak Ibu ada yang di bawah 80% HPS, tapi kalau totalnya tidak sampai 80% HPS, maka tidak perlu dilakukan form 11A ini. Oke ya, supaya ini tidak salah juga, karena di lapangan saya sering melihat hal seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada rincian yang kurang dari 80% HPS, kewajaran harga tidak perlu Bapak Ibu. Kalau total penawarannya tidak di bawah 80% HPS. Oke, ini adalah form 11A. Izinkan memperkenalkan, ini adalah berita acara klarifikasi harga satuan. Dan namanya kita rubah Bapak Ibu ya. Kalau di surat edaran kepala LKWP ini lebih ke pekerjaan konstruksinya, Anda lihat kalau tidak percaya. Berita acara kita lihat ini. Berita acara lihat. Nah, berita acara koefisien dan harga satuan dasar ini kan lebih ke pekerjaan konstruksi, padahal surat edaran ini untuk barang juga, untuk jasa lainnya juga, untuk pekerjaan konstruksi juga. Tapi contohnya ini cenderung ke pekerjaan konstruksi. Nah, untuk barang dan jasa lainnya kita modifikasi kalimatnya disesuaikan dengan karakteristik dari pengadaan barang dan jasa lainnya. Ya, jadi namanya kita rubah menjadi berita acara hasil klarifikasi harga satuan. Jadi berita acara hasil klarifikasi harga satuan. Ya, dengan yang diisi dengan nama peserta di sini. Ya, seperti ini di langsung gini saja Bapak Ibu ya. Oke, ini tidak usah. Berita acara hasil klarifikasi harga satuan, nama peserta ada di bawah sini ya, tidak perlu di atas. Oke. Jadi ini khusus untuk jenis pengadaan barang dan jasa lainnya. Ini saya kasih tulisan seperti ini ya, untuk penanda ya. Jadi ini klarifikasi kewajaran harga Bapak Ibu, formatnya kita sesuaikan dengan surat edaran kepala LKWP 4 ya. Seperti ini sama kayak tadi ya, dokumentasi berita acara ini dilakukan secara tertulis pada berita acara ini dan terekam. Jadi kalimat ini Bapak Ibu ini adalah strategi dari saya Bapak Ibu yang saya tambahkan di luar SE itu Bapak Ibu ya, untuk memperkuat akuntabilitas dokumen Bapak Ibu ya. Kalimat-kalimat ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini dan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara evaluasi penawaran. Nah, ini ya. Dengan hasil sebagai berikut. Nah, ini kalimatnya. Pokja pemilihan dan peserta telah menyepakati kesimpulan sebagaimana terformulir klarifikasi harga satuan. Hasil klarifikasi terlampir ya. Kemudian hasil klarifikasi harga satuan disepakati menjadi dasar untuk Pokja pemilihan melakukan perhitungan evaluasi kewajaran harga. Nah, peserta menyatakan bahwa penjelasan dan bukti-bukti yang disampaikan pada saat klarifikasi kewajaran harga adalah benar. Jika di kemudian hari ditemukan penjelasan dan atau bukti-bukti yang disampaikan tidak benar, maka bersedia dinyatakan gugur dan dalam tender ini dan dikenakan sanksi daftar hitam. Kalimat ini menjadi solusi bersama Bapak Ibu manakala Pokja pemilihan memenangkan suatu peserta tender ya, hasil dari di mana pada saat berkontrak baru ketahuan terdapat satu item, terhadap satu konten hasil dari klarifikasi kewajaran harga yang ternyata tidak tepat Bapak Ibu. Yang ternyata tidak tepat sumbernya dan bohong misalnya seperti itu, maka di sini kalimatnya adalah bersedia dinyatakan gugur dalam tender dan dikenakan sanksi daftar hitam. Dan kalimat ini Bapak Ibu ini tidak dibatasi pada saat tender saja Bapak Ibu ya. Kalau ketahuannya di kontrak ya ini bisa berlaku ya Bapak Ibu ya, bisa berlaku. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini namanya klarifikasi pengenaan harga. Demikian berita acara ini tata uraiannya sesuai sama dengan sebelumnya ya, disesuaikan dengan SE kepala KPP 4. Oke. Kemudian ini lampirannya nih. Lampirannya seperti ini, formulir klarifikasi harga satuan. Ya, kotaknya seperti ini, kode tender, nama paket dan seterusnya nih ya, sama.
Nah, ini dia kita klarifikasi seperti ini, Bapak Ibu. Kita simplifikasi dokumennya, tabelnya berbeda dengan yang tabel yang di SE Kepala LKPP 4, Bapak Ibu. Karena tidak mungkin disamakan ya. Karena formulir ini kan untuk pekerjaan konstruksi ini, Bapak Ibu. Formulir ini kan untuk pekerjaan konstruksi, ya. Upah, bahan, peralatan ini adalah karakteristik yang sebenarnya ini diambil dari SE Kementerian PUPR ini sebenarnya, Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini kita untuk barang dan jasa lainnya kita modifikasi seperti ini Bapak Ibu ya. Ini urian barang atau pekerjaan, kalau jasa lainnya atau pekerjaannya. Kemudian ini harga satuan penawarannya, ini persen HPS, berapa persen HPS. Nah, ini hasil klarifikasinya. Nah, di sini kita tuangkan contoh kalimat ya. Ini sengaja tidak kita hapuskan Bapak Ibu. Kalimat-kalimat ini penting Bapak Ibu. Ya. Yes, ini misalkan kita ambil contoh lah, katakanlah tadi contoh yang tadi ya, kita beli 20 unit UPS misalkan, HPS-nya tuh 5 juta gitu Bapak Ibu, HPS-nya 5 juta itu Bapak Ibu, dia nawar 3 juta, wah itu kan di bawah 80% HPS kan, gitu. Nah kemudian diklarifikasi, dia sampaikan, Pak ini mah bukan saya yang kemurahan, HPS Bapak yang ketinggian. Ini Pak, kami ada buktinya kok Pak. Ya, kami ambil kulaan dari sini. Ini aja dari si online shop saya kelihatan Pak. Nih, harga Pak spek Bapak seperti ini, itu harga online shopnya aja seperti ini Pak. Cukup ini ditambah dengan biaya overhead yang lain yang Bapak perlukan yang tertuang di spek nih Pak. Nih biaya kirim, biaya suku cadang kalau memang diperlukan ya, biaya pemasangan dan sewa, biaya testing dan commissioning, biaya kalibrasi, biaya lisensi, perpajakan dan keuntungan semuanya dan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ya dia mengklaim di sini klarifikasi misalkan wajar. Nah, seperti itu. Ini contohnya begitu Bapak Ibu ya. Makanya ini nggak saya hapus Bapak Ibu, ini biar jadi alternatif kalimat jawaban yang tinggal diisi titik-titiknya ini Bapak Ibu ya. Kalau kesulitan berupa rupiah, cukup prosentasenya saja, dipermudah lah ya. Yang penting adalah buktinya ada. Oke. Nah ini harga satuan penawaran yang nilainya di bawah 80% HPS dari harga satuan tercantum telah dilakukan klarifikasi dengan ketentuan. Nah ini ya, ini perlu disampaikan dalam berita acara Bapak Ibu. Inilah yang saya tambahkan dari surat edaran Kepala LKPP nomor 4 tadi Bapak Ibu. Saya tambahkan kalimat ini menurut saya penting, walaupun ini sebenarnya sudah ada di dalam dokumen pemilihan di bab 3 instruksi pada peserta. Tapi ini sekali lagi untuk meningkatkan dan mempertajam akuntabilitas dokumen Bapak Ibu. Karena ini bagian yang sensitif nih. Evaluasi kewajaran harga ini benar tidak? Ini ya. Evaluasi kewajaran harga dilakukan apabila harga penawaran setelah koreksi aritmatik nilainya kurang dari 80% HPS. Pokja pemilihan yang dapat dibantu oleh tim tenaga ahli meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini harga penawaran dan atau harga satuan di pasar. Ya, pasar di sini Bapak Ibu banyak faktor ya, bisa faktor pasar yang pasar dalam artian toko ya, atau ke online shop ya di wilayah tersebut, gitu bisa. Oke. Mengevaluasi alasan harga penawaran dan atau harga satuan yang tidak wajar. Apabila harga penawaran dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, peserta ditunjuk sebagai pemenang dan harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi 5% dari HPS. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan HPS-nya itu adalah 1 miliar, kemudian dia nawar 750, maka jaminan pelaksanaannya adalah 5% dari 1 miliar, bukan dari 750 juta. Itu ya. Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaan, maka penawaran digugurkan dan dikenakan sanksi daftar hitam. Ini ngeri ya. Ngerinya di sini nih Bapak Ibu kalau kewajaran harga itu. Ya, apabila hasil evaluasi kewajaran harga dinyatakan tidak wajar, maka digugurkan ya. Seperti itu. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, Pokja mengambil keputusan. Nah, ini ya disebutkan nama barang-barangnya atau pekerjaan ya. Ini pekerjaan ya. Ya, kemudian harga satuan penawarannya, kemudian ini keputusan ini bisa atau tidak bisa dibuktikan. Ya, kalimatnya begini ya, keputusan ya, bisa atau tidak bisa dibuktikan. Nah, berdasarkan tabel ini maka dinyatakan di sini lulus atau gugur klarifikasi kewajaran harga ya. Ini ya. Bedanya dengan yang timpang itu tidak menggugurkan, tapi kalau yang ini menggugurkan Bapak Ibu. Makanya di sini kita harus hati-hati Bapak Ibu ya, pastikan penuh dengan pastikan benar-benar informasinya itu komplit Bapak Ibu ya, karena ini sensitif dan rawan sanggahan yang di sini nih. Hati-hati ya teman-teman semuanya. Ini
form 11A ya. Form 11A. Sekarang form 11B ini. Lampiran kertas kerja evaluasi harga khusus untuk barang dan jasa lainnya. Ya, tender barang jasa lainnya. Ya, ini digunakan untuk mendokumentasikan perhitungan evaluasi harga khususnya untuk kontrak harga satuan atau bagian item pekerjaan harga satuan. Hasil perhitungan item harga satuan pada form ini akan menghasilkan potensi timpang di atas 110% atau potensi tidak wajar di bawah 80%. Ingat, semuanya masih potensi, ya, masih potensi. Apabila total penawaran di bawah 80%. Hasil perhitungan pada form ini ditindaklanjuti dengan form lainnya terkait potensi timpang atau klarifikasi kewajaran harga. Bapak Ibu, form 11B ini adalah alternatifnya Bapak Ibu ya. Jadi form 11B ini adalah diisi terlebih dahulu baru 11A. Ya, kalau misalkan dia wajar harga atau yang timpang, yang form ini ya, yang timpang form 10 gitu ya. Seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu akan ditindaklanjuti sesuai dengan potensinya. Kalau timpang ini adalah kita telah juga form, kalau timpang, potensi timpang adalah form 10. Form 10 kita tambahkan di sini supaya lebih jelas ya. Dan klarifikasi kewajaran harga adalah form 11A. Ini ya, form 11A. Ya, semoga lebih mudah maksudnya ya, form 11B. Kayak gimana sih Pak? Ini kita lihat ya. Ini form 11B. Oke. Ibu, semoga lebih enak ya. Enak nggak kira-kira teman-teman ya? Silahkan komen di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Kira-kira enak nggak diberikan kodifikasi nomor format ya, seperti ini ya, contohnya seperti ini ya. Ini kita contohkan kertas kerja evaluasi ya, khusus ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau misalkan ini ada potensi-potensi, misalkan ada yang di atas 110% atau ada yang di bawah 80%, maka di sini berarti ada, katakanlah di sini potensinya ada, ya, potensinya. Nah, potensinya kalau ada di sini ya Bapak Ibu ya. Ini ya, nah ini dia kewajaran harga di bawah 80%, hasil evaluasi kewajaran harga ya, potensi timpang seperti itu ya. Nah ini hasil, nah, ini timpang atau tidak timpang, atau wajar atau tidak wajar seperti itu ya. Nah ini barunya diisi Bapak Ibu ya, berdasarkan hasil dari form 10 dan form 11A tadi ya, hasil dari form 10 yang timpang ya ini ya, atau form 11A. Makanya ini saya taruh di 11B. Bapak Ibu, mungkin Anda tanya, loh kenapa kok ini nggak ditaruh di form 11A Pak? Gitu. Ya karena ini adalah lampiran ini, sebenarnya lampiran ini kita ambil awalnya, ambil di sininya. Oh ada yang di atas 110%. Oh ada yang di bawah 80%. Tapi sebenarnya form ini Bapak Ibu gunanya untuk mengambil keputusan hasil dari masing-masing tabel tadi Bapak Ibu. Ya form 11A yang tadi keputusannya lulus gugur tadi dituangkan di sini. Ya yang timpang juga gitu dituangkan di sini, begitu Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk itu, makanya saya taruh di form 11B, lihat belakang-belakang gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oh, tidak ada namanya. Ini ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi itu ya teman-teman semuanya. Oh ini ada. Langsung live ya Bapak Ibu ya, kita perbaiki langsung di Google Excel ya. Enak toh Bapak Ibu, makanya saya kalau ngedit-ngedit itu enak di sini Bapak Ibu ya. Eh, kalau misalkan kita lagi nggak buka laptop, nggak buka apa ya, bisa langsung buka handphone ke Google Drive, itu enak ini. Ini form 11B ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke form 12. Nah, ini sudah berbeda. Ingat ya, kalau ini untuk barang jasa lainnya, kalau form 12 untuk pekerjaan konstruksi. Nah, ini dia ya. Bapak Ibu, kita namanya form 12 ini adalah kertas kerja evaluasi penawaran pekerjaan konstruksi. Form 12 ini digunakan untuk kertas kerja evaluasi penawaran dari administrasi, kualifikasi, teknis, harga. Dokumen ini melampiri berita acara evaluasi penawaran hasil printout SPSE, digunakan hanya untuk jenis pekerjaan konstruksi doang, Bapak Ibu, ya. Konstruksi tok, ya. Itu ya, Bapak Ibu ya. Ini dia.
Evaluasi kertas kerja evaluasi pekerjaan konstruksi. Kayak gimana formatnya? Kita lihat formnya. Kita lihat formnya ya. Oke, kita lihat form 12. Form 11 kita tutup ya. 11B kita tutup, kita buka form 12. Nah, seperti ini nih Bapak Ibu. Ya, ini seperti ini form 12. Ini saya lupa ini bukan saya yang buat Bapak Ibu, ini hasil dari sharing teman, kemudian saya modifikasi gitu ya, saya rapikan kalimat-kalimatnya gitu ya. Saya terima kasih siapapun namanya yang memberikan ini, saya doakan semoga rezekinya lancar, berkah dunia akhirat ya, diberikan kebahagiaan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa namanya Bapak Ibu, terus terang yang men-share file ini Bapak Ibu ya. Yang ini kita rapikan sedikit, kita rapikan dan ya, supaya menjadi contoh se-Indonesia Raya ini Bapak Ibu ya. Ya, oke. Jadi ini pertama ini halaman cover ya. Ini jadi lebih rapi ini pekerjaan konstruksi ini Bapak Ibu. Kemudian ini adalah sheet tentang lembar persekongkolan Bapak Ibu, pemeriksaan indikasi persekongkolan ya ini ya. Ya, di sini yang kayak sama kayak tadi itu ya. Sama kayak yang barang dan jasa lainnya tadi itu indikasi persekongkolan. Kemudian ini evaluasi administrasinya ini Bapak Ibu. Nah, ini ya sudah disesuaikan dengan Perlem 12 semuanya ini ya. Sudah disesuaikan dengan Perlem 12. Enak loh Bapak Ibu ya. Ini penyedia terendah 1, 2, 3. Nah, kan yang diperiksa kan 3 terendah dulu ini Bapak Ibu ya. Seperti itu. 1, 2 ada dan tidak ada administrasi ya. Ini sudah disesuaikan ya dengan Perlem 12. Nah, kemudian ini terkait dengan evaluasi kualifikasinya. Nah, ini ya. Evaluasi kualifikasinya nih Bapak Ibu. Oke. Nah, ini dia evaluasi kualifikasinya lengkap ini ya. Kita tidak bahas ini ya karena sebenarnya ini juga sudah banyak dibahas di video sebelumnya Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan persyaratan-persyaratan evaluasi sesuai dengan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 pada pedoman lampiran 2 dan juga pada MDP-nya lampiran 5 Bapak Ibu ya. Sama. Ya, insya Allah sama. Ini sesuai ini evaluasi teknis ya seperti ini. Kemudian evaluasi harga seperti ini ya. Jadi perhatikan kalau Anda ini sok-sok nambahin persyaratan Bapak Ibu ya. Kalau saya adalah Pokja anti nambah syarat Bapak Ibu. Ya. Hati-hati, pekerjaan konstruksi sudah dikunci persyaratannya semua. Sudah dikunci persyaratannya semua Bapak Ibu. Evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, ya ini izin administrasi, izin usaha, SBU-nya ya. Ini ya, ini ketentuannya bagaimana, SBU-nya dan seperti itu ya. Kualifikasinya ya, kemudian hal seperti ini ya. Kemudian yang perorangan juga dimasukkan di sini Bapak Ibu. Kalau jadi perorangan, tapi kalau perorangan ini hanya digunakan untuk pengadaan langsung ya Bapak Ibu ya. Jadi form 12 ini juga bisa digunakan untuk pengadaan langsung, cuma yang atas nggak usah dipakai. Kalau itu perorangan. Kalau perorangan cukup pakai yang ini. Jadi Bapak Ibu perorangan pekerjaan konstruksi itu bisa digunakan untuk apa namanya untuk pengadaan langsung Bapak Ibu ya, untuk pengadaan langsung tuh perorangan seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, ini persyaratan-persyaratan yang tadi sudah kita nih ya, evaluasi teknis, kewajaran harga dan seterusnya ya. Ini bisa dimanfaatkan oleh Anda semuanya. Oke, berikutnya adalah ini tadi kan sudah form 12 ya, form 12 kita tidak bahas ya. Form 12A. Nah, ini ya. Form 12A untuk berita acara hasil evaluasi kewajaran harga pekerjaan konstruksi. Ya, tentunya untuk tender pekerjaan konstruksi. Ya, digunakan untuk apa? Untuk mendokumentasikan tahap klarifikasi kewajaran harga di mana harga penawaran setelah koreksi aritmatik nilainya kurang dari 80%
Dokumen ini melampiri kertas kerja evaluasi penawaran. Hasil keputusan pada dokumen ini dipindahkan ke form 12. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini form 12A. Kita lihat, kita lanjutnya ini ya. Kita lihat ke sini. Nah, ini form 12. Kita lihat. Ini dia. Form 12A. Oke. Form 12A ini saya buat berupa file Word ya. Dari surat edaran kepala KWP ini. Nah, ini Bapak Ibu. Cuma saya tambahkan kalimat yang sama kayak tadi itu Bapak Ibu ya. Ini karena buat saya ini penting Bapak Ibu kalimat ini ya untuk menajamkan akuntabilitas dokumen Bapak Ibu. Ya, dan ini ditentukan di sini ya. Hal-hal terkait dengan kewajaran harga. Nah, ini Bapak Ibu, nah barulah di sini Bapak Ibu ya barulah kita bikin ya kalimat sesuai dengan ini ya, kalau sesuai dengan apa yang ada di sini nih, kuantitas, koefisien seperti ini ya, Bapak Ibu, yang formulir apa adanya, karena ini memang gunanya kan ini kan form 12 ini adalah yang untuk pekerjaan konstruksi ya, makanya ini digunakan seperti inilah Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Ini rupanya Bapak Ibu ya form 12A ini ya, form 12A. Oh iya, form 12A minta maaf karena belum salah copy saya ya, belum saya buka, belum yang file yang ini ya, sesuai ini nanti akan disesuaikan. Yang pasti Bapak Ibu pada link Google Drive nanti yang Anda download sudah pasti yang ini nanti, formulir kuantitas atau koefisien harga satuan dasar hasil klarifikasi. Ya, di sini ya, dari sisi upah, bahan, peralatan. Ya, ini koefisien memenuhi, tidak memenuhi atau disepakati. Ini pilih salah satu ini ya. Ketentuannya kemudian ini kuantitas atau koefisien hasil kesepakatan, harga satuan dasar ini bisa atau tidak bisa dibuktikan sama kayak yang barang tadi ya. Kemudian catatannya apa? Ini nanti saya susulkan di link Google Drive ya Bapak Ibu ya. Saya susulkan di link Google Drive. Ternyata minta maaf filenya belum yang seperti ini ya, salah copy ya, nanti gak masalah ya, nanti filenya pasti akan seperti ini ya. Ini saya janji file form ini ya, ini saya punya utang pada Bapak Ibu semuanya, form 12A formnya akan saya ganti menjadi yang seperti surat edaran kepala LKWP ini tadi Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita ke form berikutnya nih, form 13A. Nah, kalau form 13 ini adalah untuk seleksi jasa konsultan konstruksi. Ya, seleksi jasa konsultan konstruksi. Nah, pakai yang ini nih, kertas kerja jasa konsultan konstruksi. Nah, ini Bapak Ibu kita pecah menjadi dua ini ya, 13A dan 13B. 13A ini adalah digunakan untuk kertas kerja evaluasi penawaran dari tahap prakualifikasi dan tahap seleksi dengan metode evaluasi penawaran kualitas dan biaya. Dokumen ini melampiri berita acara evaluasi penawaran hasil Clean PSE digunakan hanya untuk jenis pengadaan jasa konsultan konstruksi pada peserta badan usaha. Ya, pada peserta badan usaha. Kalau ini peserta perorangan, ini badan usaha. 13A untuk badan usaha, 13B perorangan. Kertas kerjanya jangan disamain ya, kalau jasa konsultan konstruksi file Excel-nya kita bedakan Bapak Ibu, file Excel-nya. Kita buka langsung ke filenya saja Bapak Ibu ya. Form 13A ini untuk badan usaha, yang ini ya, form 13A. Nah, seperti ini Excel-nya Bapak Ibu, ini dari awal ini ya. Dari awal administrasi prakualifikasi ya, PQ-nya ini seperti ini Bapak Ibu ya. PQ-nya seperti ini kemudian ini teknis ya. Teknis seperti ini ya. Jadi ini nanti akan menghasilkan masing-masing ya. Ini kemudian teknis file 1 ini tahap seleksi ya. Ini sudah tahap seleksi file 1, ini tenaga ahlinya, ini biaya file 2-nya. Oke. Ya, ini Bapak Ibu ini kita contohkan yang satu ini aja ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah untuk yang badan usaha ya Bapak Ibu ya. Ini untuk yang badan usaha. Oke. Dan hasilnya tinggal dituangkan ya, nantinya di skor ya hasil akhirnya. Ini teknis kualifikasi ini adalah kesimpulannya lulus atau tidak lulus. Jadi
Form ini adalah form per peserta, Bapak Ibu. Ya, form ini. Jadi kalau ada katakanlah 10 peserta, jadi form 13A ini Anda bikin 10 file gitu ya. Seperti itu ya, jasa konsultan konstruksi ini kalau sekalinya kita seleksi pun banyak ini Bapak Ibu ya. Karena ini kan pekerjaan umum dan banyak yang bisa. Ya, jadi ini kita bikin satu form ini, satu file itu satu peserta yang akhirnya menghasilkan ini kata prakualifikasi menghasilkan eh, ini ya teknis ya, administrasi PQ dan teknis PQ. Nah ini teknis. Nah ini akhirnya kesimpulan terakhirnya evaluasi teknis lulus atau tidak lulus. Ini otomatis ya Bapak Ibu ya, otomatis. Ya ini range rate-nya juga sudah disesuaikan Bapak Ibu ya dengan range rate-nya juga sudah disesuaikan dengan ketentuannya ya, ketentuannya range rate-nya. Oke, Bapak Ibu, insya Allah ini sangat membantu ya teknis file 1 ini kalau sudah tahap seleksi. Contohnya CVW Embuh ini sudah lulus ya, gitu ya. Ini juga ini dibuat oleh seseorang saya lupa. Semoga Anda rezekinya lancar dan berkah selalu ya, Bapak Ibu. Terima kasih ya. Ini kalau ini adalah teknis ini salah seleksi ya teknis. Kemudian ini yang paling utama ini adalah apa namanya tenaga ahlinya ya. Ini contohnya tim leader, ahli arsitek, ahli struktur, ahli electrical, ahli mechanical. Ya, ini contoh standar 5 ini mesti Bapak Ibu ya ada mestinya ya. Ya, namanya tim leader, ahli arsitektur, ahli struktur, ahli electrical, ahli mechanical. Ini aja sudah ya. Seperti ini. Dan yang dinilai adalah ahli tenaga ahli. Namanya juga tenaga ahli ya. Kemudian ini adalah apa namanya barang ya seperti ini. Dan ini Bapak Ibu ini tinggal dipindahkan ke sini nih ya reform rekapnya yang tahap ini ya. Kalau yang apa namanya tahap evaluasi ini form rekapnya nggak ada ini Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang ini ada nih form rekapnya ya. Taruh di sini saja juga bisa, filter bisa. Ini diserahkan ya, passing grid-nya dan ini dicontohkan peserta sampai G ini ya, ruang kolomnya juga sudah disiapkan banyak Bapak Ibu ya. Silahkan ini dimanfaatkan ya untuk bekerja ya teman-teman semuanya. Oke, ini adalah jasa konsultan konstruksi untuk badan usaha. Sekarang yang untuk perorangan. Nah, ini. Kalau ini saya lebih favorit perorangan Bapak Ibu ya. Kalau konsultan mah perorangan. Kalau untuk jasa konsultan perancangan Bapak Ibu, saran saya kalau bisa perorangan deh. Selama itu masih tingkat risikonya kecil Bapak Ibu ya, bukan sedang atau menengah tingkat risiko konstruksinya. Kalau kecil, saran saya bukan paket pekerjaannya ya, tingkat risikonya ya Bapak Ibu ya, tingkat risikonya. Dan tingkat risiko itu tidak berhubungan dengan nilai paket ya Bapak Ibu ya. Kecil, ya, pakai yang ini deh ya. Jadi ini berbeda lebih sederhana Bapak Ibu ya. Lebih sederhana. Teknis administrasi kual, kemudian yang menghasilkan tahap berikutnya langsung ya. Kemudian kalau teknis ya, teknis file ya, seperti ini. Tenaga ahli ya. Seperti ini, kemudian biaya file. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apa yang kita tunjukkan ya. Jadi kalau perorangan ya hanya ini saja yang dinilai ya, karena juga perorangan satu aja. Tapi memang ini file yang ini tidak dihapus karena sayang kalau dihapus Bapak Ibu. Karena ini rumus ya, sayang banget kalau dihapus, bikinnya susah Bapak Ibu ya. Pastikan Anda double ya file ini supaya tidak mudah hilang. Kalau hilang nggak ada masalah Bapak Ibu, Anda tinggal download lagi di YouTube saya. Oke, seperti itu. Nah ini ya. Ini form 13B sudah kita jelaskan, form 13B. Jadi ini adalah untuk perorangan. Sekarang kita ke form 14A. Nah, 14A ini kita sebutkan sebagai kertas kerja evaluasi jasa konsultan non-konstruksi tahap prakualifikasi. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau yang jasa konsultan non-konstruksi itu Bapak Ibu ini antara tahap prakualifikasi dan tahap seleksinya filenya berbeda. Beda dengan yang jasa konsultan konstruksi Bapak Ibu, tahap pra dan tahap seleksi itu satu file ya. Tapi kalau yang seleksi jasa konsultan non konstruksi ini 14A ini adalah
prakualifikasinya 14B ini adalah seleksinya. Itu ya Bapak Ibu ya, ini perbedaannya di situ saya mohon maaf atau ketidaknyamanannya ya Bapak Ibu ya. Di form 14A ya ini digunakan untuk prakualifikasinya. Nah, ini kalau yang 14A ya Bapak Ibu ya. Ini cara kerjanya seperti ini. Ini sudah pernah dibahas di YouTube sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Range-nya ini pun juga sudah dibahas ya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Pertama, eh, pelaku peserta itu tuangkan di sini nih. BT1, BT2, BT3 seterusnya ini ya. Seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita kasih catatan Bapak Ibu ya, kita kasih catatan. Nah, ini waktu itu masih pakai SKS. Nanti catatan misalkan ini tidak tidak ada informasi NIB misalkan, ini juga nih tidak ada informasi NIB misalkan gitu ya. Jadi ini kalau prakualifikasi, kalau kurang-kurang kan kita boleh minta nih ya, tapi ada waktunya tertentu ya. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang mau kita kirim, kita catatan seperti ini ya, kirim gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian per masing-masing PT1, PT2, PT3 ini dibuat masing-masing sheet-nya di sini. Misalnya ini peserta 1, peserta 2, peserta 3. Ini adalah Bapak Ibu, Anda copy paste ya, Anda copy paste dari SVSC-nya pengalamannya itu ya yang diinput di aplikasi data kualifikasi ya. Kemudian diinput, kemudian dianalisis ya, dianalisis berdasarkan ini nih, memiliki pengalaman di bidang jasa konsultan dalam waktu 1 tahun terakhir dan seterusnya ini ya. Nah, ini dia, gitu ya Bapak Ibu ya, dianalisis berdasarkan persyaratannya ini ya, sesuai dengan berita acara. Ya, sesuai dengan berita acara review ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ya, jadi jumlah tenaga ahli ya seperti itu, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Akhirnya direkap lah di sini nih. Nah, ini direkap di sini ya. Seperti itu, dan yang kemudian direkap yang masuk shortlist peringkat daftar pendek. Nah, misalkan contohnya ini peserta nomor 4 ini adalah urutan nomor 1, nilainya 100, nomor 2 karena nilainya 95, peserta nomor 2, nomor 3 nilainya 93, nomor 4 50 kayak gini ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Jadi ini khusus untuk prakualifikasi file ini. Oke? Seperti itu. Kita tutup. Kemudian form 14B ini juga kita tutup ya. Form 14B ini adalah digunakan untuk sebentar. Nah, ini ya, form 14B digunakan untuk tahap seleksi ya, jasa konsultan non konstruksi tahap seleksi. Ini ya. Ini bacanya dari sini dulu ya. Bacanya dari sini. Oke. Oh, saya buka file aslinya saja. Oke, kita lihat form 14B ya. Oke, ini form 14B. Jadi ini Bapak Ibu cara kerjanya lihat dari sini ya, nama perusahaannya diinput manual di sini ya. Ini dia akan membaca ke lain-lain ini dari sheet peringkat di sini akan membaca yang lain-lain nantinya ya. Oke, peringkat teknis ya, ini akan membaca lain-lainnya. Ini ada dicontohkan di sini ya, Bapak Ibu. Insya Allah ini sangat-sangat powerful dan bermanfaat sekali ya, Bapak Ibu. Sayang ini Anda tinggal rapikan ya file-file ini. Oke, ini dan ini memang kita bagi Bapak Ibu. Ya tadi sudah kita jelaskan kenapa sih kok ini dibagi Bapak Ibu. Ini sengaja kalau yang di tahap pemilihan itu saya bagi ya karena kecenderungan pengguna dari instrumen formulasi dokumen ini adalah individu Pokja Bapak Ibu atau Pokja gitu ya. Sedangkan kalau formulasi dokumen yang terkait dengan perencanaan atau dengan pengelolaan kontrak, pengelolaan swakelola, kecenderungan penggunanya adalah suatu instansi yang memang diharuskan membuat kebijakan dokumentasi mekanisme perencanaan atau pengelolaan kontrak. Artinya itu bukan suatu kerja individu murni gitu. Makanya saya bukukan dan strateginya berbeda. Tapi kalau pemilihan saya bagi karena ini memang kan penggunanya individu, pimpinan Anda kan nggak terlalu
mendapatkan hal-hal seperti ini barangkali ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu saya lebih memilih untuk ya saya share ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini saya lihat titik dulu ya. Ini tahun anggarannya biar kekinian ini. Ini file lama nih Bapak Ibu. Sejak keluarnya apa namanya Perlen 12 2021 ini tahunnya ke bawah terus. Bisa contohkan di tahap seleksi. Ini ingat ya, form 14B ini adalah tahap seleksi itu jasa konsultan non konstruksi ya. Nah, ini ceritanya dua ini gitu ya. Nah, ceritanya dua, kemudian ini penilaian. Nah, ini adalah sheet nge, ngepul ngepulnya di sini Bapak Ibu. Ngepulnya di sini. Ya. Jadi sheet ini ngepulnya di sini Bapak Ibu ya. Kasih sebentar. Dia membaca dari sini ya. Oke. Oke, jadi seperti ini. Dan kemudian ini ngepul dari pengalaman ya, dari unsur apa namanya pengalaman. Ini pertama tabel yang ini adalah totalnya ini. Kan jasa konsultan non konstruksi maupun konstruksi itu sudah dikunci semuanya, persyaratan teknis, kualifikasi jangan ditambahin lagi, Bapak Ibu. Ya sibukkan diri Anda ke scoring ini, Bapak Ibu. Ya pengalaman, pendekatan dan metodologi dan kualifikasi personilnya. Nah, ini tinggal diolak-alik ya, diotak-atik ya form-form ini. Silakan dimanfaatkan. Jadi ini pertama adalah form rekapnya, form rekap untuk PTA, kemudian ini adalah form rekap untuk PTB dan seterusnya. Ya, di bawahnya ini adalah rekap-rekapnya. Kalau ini adalah pengalaman, evaluasi pengalaman perusahaan untuk PTA, ya. Kemudian ini PTB dan PTC. Ya, kemudian ini evaluasi pendekatan dan metodologi untuk PTA, ya, PTB, dan PTC. Kemudian ini evaluasi tenaga ahli, ngepulnya di sini, ini dicontohkan ya, yang di sini PTA, PTB, ya seperti ini. Oke, dan nanti dari sheet ini akan pindah ke sini. Oke. Nah, sheet yang sebelah-sebelahnya ini adalah kertas kerjanya ini. Tadi kan ada pengalaman, pendekatan dan metodologi dan kualifikasi tenaga ahli. Nah, kita kerjakan di sini ini pengalaman. Nah, ini pengalaman. Ya, seperti ini kita input ya pengalaman pekerjaan sejenis. Ini PTA PTB ya, kemudian pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan yang sama dan seterusnya tidak kita bahas ya. Karena memang video ini judulnya adalah sharing dokumen saja. Kalau kita bahas ini nanti sangat lama Bapak Ibu ya. Metode, kalau ini metode ini tinggal diisi skornya nih ya Bapak Ibu ya. Tinggal diisi skornya. Oke ya. Tinggal diisi skornya di yang warna biru ya. Di form 14B ya. Ini form 14B. Ya, yang warna biru ini ya tinggal diisi. Oke ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini adalah metode untuk peserta A, metode ABC, ini metode DEF, ini peserta B, metode GA, ini peserta C, gitu ya. Metode. Kemudian dari sisi metode. Kemudian dari sisi tenaga ahli. Nah, ini yang paling melelahkan ini Bapak Ibu. Ini pertama yang ini tenaga ahli ABC ini maksudnya ABC itu peserta 1, DEF itu peserta 2, GA itu peserta 3, gitu ya maksudnya ya. Jadi ini masing-masing Bapak Ibu yang kita sudah siapkan 3 slot ya. ABC, DEF, dan GHE. Semuanya ini nanti otomatis akan pindah ke sheet yang evaluasi. Semuanya. Oke ya, gitu ya. Dan otomatis yang evaluasi akan pindah langsung ke peringkat teknis. Nah, peringkat setelah dari lulus dari sini, lulus teknis, kita pindah ke file 2. Nah, ini ya file 2-nya seperti ini. Oke, file 2-nya langsung seperti ini. Dan ini di skor harga ini Bapak Ibu, ini dibikin manual karena yang dijadikan patokan adalah yang lebih rendah, otomatis nilainya full 20. Ini contohnya ya, bobot harganya 20. Nah, sedangkan yang lebih mahal itu rumusnya menjadi seperti ini ya. Harga yang lebih rendah dibagi dengan harga yang lebih tinggi ya, dikali dengan 20 karena bobotnya 20. Ini peringkat 1, peringkat 2. Nah, seperti itu ya.
Itu ya Bapak Ibu ya, form 14B. Oke, keren nggak Bapak Ibu? Insya Allah ya, ini sangat keren ya, dan sangat akuntabel menurut saya ya, sangat akuntabel. Nah, kemudian kalau misalkan Anda nanti punya file-file yang lebih keren lagi penampilannya, silakan ya. Kalau memang berkenan di-share, silakan sampaikan ke saya dan akan saya taruh di YouTube Bapak Ibu ya. Saya doakan rezekinya lancar ya, berkah Bapak Ibu ya. Oke, form 15. Ini adalah pendukung dari form 14B, Bapak Ibu. Ya, pendukung dari form 13A, 13B dan 14B ini ya. Jadi form ini digunakan untuk kertas kerja penilaian unsur, pendekatan, dan metodologi. Hasil penilaian dipindahkan masing-masing pada form 13A atau 13B ya. Form 14B. Ini ya kertas kerja ini ya. Ini ya 13A karena tadi kan jasa konsultan konstruksi badan usaha, 13 jasa konsultan konstruksi perorangan, kalau 14B adalah jasa konsultan non konstruksi di tahap seleksinya. Dokumen ini merupakan lampiran dari kertas kerja evaluasi penawaran jasa konsultan per masing-masing peserta seleksi yang memasukkan penawaran pada tahap seleksi. Gitu ya, ini form ini kayak gimana ini formnya? Kita lihat. Form 15. Nah, kayak gini ya. Ini biarkan tim juri atau tim ahli, tim teknis, tenaga ahli yang menilai ini, saran saya Bapak Ibu. Jangan dinilai sendirian. Kriterianya sejak awal sudah dibunyikan ya, ada pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, kualitas metodologi, nomor 3 ini adalah hasil kerja ya, deliverable ya. Kemudian nomor 4-nya adalah gagasan baru. Ini standar kriteria yang sudah ada di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang melalui penyedia. Tinggal di skor sini ya Bapak Ibu. Skor, hasil skornya dipindahin lah ke sini. Nah, ke ini metode ya. Pindah ke sini skor. Misalkan ini ya, pemahaman atas jasa layanan seperti ini ya, kemudian ketepatan analisa dan langkah pemecahan yang diusulkan nilai 80 seperti ini ya, dipindahkan ke sini. Oke. Mudah ya Bapak Ibu ya. Form 15 ini adalah form untuk menilai dan ini form ini diberikan kepada tim jurinya ya atau tenaga ahli atau tim ahli yang menilai proposalnya ini ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian dan ini tanda tangan di sini ya, tim teknis ketua Pokja gitu ya. Soal ini nggak pakai ketua ya. Sudah buka yang di sini saja ya. Form 15. Oke, jadi sekali lagi form ini menjadi kertas kerja para tim juri ya, Bapak Ibu ya, kertas kerja para tim juri dan ini. Koordinator Pokja, PIC atau ini tergantung dari kebijakan manajemen personel Pokja di instansi Anda masing-masing ya. Yang pasti adalah sekarang itu tidak ada lagi ketua, sekretaris, anggota, Bapak Ibu ya, tanggung renteng semuanya, gitu ya. Dan di sini form 15 sudah ya. Kemudian kita ke form 16. Apa ini form 16? Form 16 ini adalah berita acara pembuktian kualifikasi. Nah, ini ya. Setelah selesai semuanya, nah inilah tahap berikutnya adalah tahap pembuktian kualifikasi. Digunakan untuk mendokumentasikan tahapan pembuktian kualifikasi sesuai jadwal pada SPSE yang dilampiri dengan hasil screenshot SPSE centangan pembuktian kualifikasi oleh Pokja pemilihan. Kayak gimana formatnya? Kita lihat sama-sama form 16. Nah, seperti ini ya. Ini form 16 Bapak Ibu. Kasus ini saja deh. Lebih lama ya. Nah, ini dia ya. Berita acara pembuktian kualifikasi ya. Ini form 16. Oh ya, ini enggak usah. Oke, karena sudah ada namanya di sini ya Bapak Ibu ya. Di atas ini enggak usah lagi. Oke, jadi ini Bapak Ibu, seluruh hasil pembuktian kualifikasi ini merupakan bagian dari evaluasi penawaran dan menjadi bahan pertimbangan pemilihan dalam mengambil keputusan evaluasi penawaran dengan ketentuan yang diduplikasi dari dokumen pemilihan instruksi pada peserta sebagai berikut. Nah, ini dia ya. Ini kita masukkan ke dalam berita acara ini supaya untuk dibaca sama-sama. Ini kan namanya juga MOD,
minutes of discussion. Ya, jadi pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang. Ya, pembuktian kualifikasi dilakukan melalui aplikasi sikap. Pokja pemilihan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada peserta pemilihan atau calon pemenang. Jadi ini Bapak Ibu ini saya ambil dari dokumen pemilihan di lampiran peraturan LKPP Bapak Ibu. Mau perintahnya juga daring nih Bapak Ibu ya. Dalam hal diperlukan atau apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, pelaksanaan pembuktian dapat dilakukan secara luring. Ya, jadi dengan seperti ini kalimatnya bahwa pembuktian kualifikasi itu diutamakan daring gitu. Kalau memang memerlukan tatap muka ya sudah tatap muka. Tapi kalau bisa daring deh, gitu maksudnya gitu ya. Nah, kemudian pelaksanaan pembuktian kualifikasi ini ya, peserta pemilihan calon pemenang mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pokja pemilihan. Jadi sebelum acara ya, sebelum Zoom gitu ya, itu mereka suruh kirimkan nih foto dokumen asli ya. Dan itu pun ya yang belum terverifikasi di sikap ya. Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera atau telepon tanpa proses edit. Pertemuan pembuktian kualifikasi dan negosiasi dilakukan melalui video call dan didokumentasikan dalam format video dan atau foto. Nah, dalam pembuktian kualifikasi, Pokja pemilihan tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila data kualifikasi sudah terverifikasi oleh dua Pokja pemilihan dalam sikap. Ya, mungkin di instansi tersebut atau di instansi lain. Yang penting kalau dia sudah terverifikasi oleh dua, gitu ya, sudah sebenarnya tidak perlu lagi dilakukan pembuktian kualifikasi. Nah, dalam hal terdapat data kualifikasi penyedia belum diverifikasi oleh dua, maka pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara mengundang dan mencocokkan data pada informasi form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE, ya, via data kualifikasi, via K ya, form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE dengan dokumen asli dan meminta rekaman dokumennya, gitu ya. Ini form ini. Kemudian dalam hal data kualifikasi belum terdapat dalam sikap, ya, maka peserta dapat melengkapi data kualifikasi pada sikap. Langsung dilengkapi di situ. Bukan digugurkan ya, ini dilengkapi Bapak Ibu. Itu. Apabila diperlukan Pokja pemilihan melakukan verifikasi dan atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi. Ya, seperti itu. Kemudian apabila hanya dua peserta yang memasukkan penawaran dan kedua peserta tersebut lulus, maka reverse auction ya. Ini kalau yang jasa pekerjaan konstruksi itu adalah kalau asal nyisa ya, reverse auction adalah asal nyisa 2. Gitu ya. Apabila tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, tender dinyatakan gagal ya, dan dibatalkan jadi penentuan pemenang. Berita acara ini dilengkapi dengan rekaman video, telekonferensi dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian lampirannya ini apa? Lampirannya ya centangan dari SPSE Bapak Ibu ya. Hasil screenshot dia pada bagian pembuktian kualifikasi. Ya. Seperti itu. Oke, ini adalah form 16. Tinggal dikit lagi Bapak Ibu. Form 17. Nah, ini dia. Form ini Bapak Ibu digunakan untuk kalau ada nego ya, kalau pakai nego. Ini undangan negosiasi teknis dan harga atau biaya apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kenapa kok namanya harga atau biaya? Kalau negosiasi teknis dan harga ini untuk selain jasa konsultansi. Tapi kalau negosiasi teknis tapi kalau jasa konsultasi namanya negosiasi teknis dan biaya. Berarti untuk jasa konsultasi namanya negosiasi teknis dan biaya. Kalau selain jasa konsultasi namanya negosiasi teknis dan harga. Di situ ya, menyampaikan surat dukungan digunakan untuk menyampaikan surat dukungan secara manual apabila terkendala aplikasi. Perhatikan ya ketentuannya, barang jasa lainnya itu hanya apabila satu peserta yang memasukkan penawaran dan lulus sampai tahap pembuktian kualifikasi. Kuncinya adalah peserta yang memasukkan. Kalau pekerjaan konstruksi beda, adalah satu peserta yang lulus. Misalkan 3 sisa 1, maka dia nego. 4 sisa 1 nego, Bapak Ibu. Tapi kalau barang jasa lainnya Bapak Ibu ya, barang jasa lainnya itu nego harus dilakukan kalau yang memang dari awal sudah dia sendiri yang memasukkan penawaran dan lulus pula, itu nego ya. Kemudian file format 17B.
Format 17B ini adalah formatnya belum kita tunjukkan, sudah langsung aja. Oke, kita lihat 17B. Oke. 17A ini tadi juga belum ditunjukkan ya. Oke. Ini 17B, 17A. Oke, kelihatan ya. Ini undangan teknis, negosiasi teknis dan harga ya. Kami mengundang Anda untuk menghadiri negosiasi teknis dan harga pada paket tender atau seleksi dan seterusnya ya. Ini nama yang harus dibawa. Ya ini ya. Yang harus dibawa adalah soft copy rincian penawaran harga ya. File apa namanya? File aslinya. Kemudian yang harus hadir tentunya adalah direktur atau yang mewakili sesuai dengan surat kuasa. Undangan gampang ya, yang penting 17B sekarang. Nah, ini dia, Bapak Ibu. 17B seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, evaluasi harga, kemudian dari evaluasi harga, ya, kemudian dari evaluasi harga muncullah dipindahkan ke sini data-datanya di nego, ya, seperti ini. Dan di sini perlu Anda tahu, Anda lihat ini Bapak Ibu. Di dalam seluruh peraturan LKPP itu kalau kita bicara nego, Anda lihat kalimatnya itu negosiasi teknis dan harga atau negosiasi teknis dan biaya. Filosofinya apa? Filosofinya adalah utamakanlah negosiasi teknis. Kalau perlu harganya naik, penawarannya nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Yang penting adalah akuntabilitasnya, Bapak Ibu. Ya, negosiasinya itu sendiri. Makanya di sini ada kotak kuning ini kita adalah negosiasi teknis apa saja di sini ya itu. Nah barulah ke negosiasi harganya yang bagian-bagian tadi dinegosiasi di copy paste saja ya dari SPSI kan mudah ini copy paste-nya. Ini ya Bapak Ibu ya mudah copy paste-nya ya tidak sulit. Dan ini disampaikan berita acara merupakan lampiran berita acara negosiasi hasil cetak SPSE. Jadi tuangkan yang di warna kuning ini terkait dengan apa namanya tuangkan di sini terkait dengan negosiasi. Gitu ya. Form 17B. Clear ya Bapak Ibu ya. Jadi form 17B ini adalah digunakan untuk kertas kerja negosiasi teknis harga. Dokumen ini melampiri berita acara negosiasi teknis pada SPSE. Ya, prioritasnya adalah negosiasi teknis diutamakan baru negosiasi harga atau biaya. Ini ya. Sekarang kita ke form 18A. Nah, ini form 18 ini adalah mengacu pada buku kerja pejabat membuat komitmen Bapak Ibu sejak LGD 1, 2, dan 3 ada. Ya, ini kita sebut dengan standar daftar isi. Standar daftar isi. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat form 18A. Digunakan untuk checklist kelengkapan dokumen hasil tender sejak tahap persiapan pemilihan sampai dengan laporan hasil tender. Nah, ini ya. Dan ini pengarsipan dokumen dilakukan dengan 3 media. Ya, perintahkan seperti itu Bapak Ibu, yaitu melalui print out scan PDF, file scan PDF, atau cloud file. Nah, itu ya, 3 media ini harus ada semua untuk seluruh dokumen yang ada di dalam format-format ini. Gitu ya. Nah, seperti gimana sih Pak? Cabang 18A. Kita lihat. Nah, ini ya. Bapak Ibu kalau tahu konsep standar daftar isi yang selama beberapa tahun sudah saya perkenalkan Bapak Ibu, ini adalah form checklistnya kalau ini pakai tender 18A. Kalau dia pakai seleksi 18B, pakai yang form 18B. Ini ya. Enak tahu lah, tinggal di apa checklist ya, tinggal di checklist terbukti atau tidak terbukti atau ada atau tidak ada seperti itu ya. Dan kalau yang sudah terverifikasi di sikap tidak perlu lagi dilakukan pembuktian kalau sudah terverifikasi 2 user akun Pokja pemilihan. Gitu ya. Teman-teman, ini adalah form 18B. Form 18B ya.
Ini ya digunakan untuk checklist kelengkapan dokumen untuk seleksi. Maaf. Kalau seleksi 18B seperti ini ya. Ya, ini berbau dengan seleksi karena ini ada prakualifikasinya, makanya agak lebih panjang Bapak Ibu. Kalau yang bawah ini adalah untuk yang dilaporkan ke PPK. Bapak Ibu, untuk dilaporkan ke PPK ini bawah. Ya sama yang tadi yang form 18A juga begitu tadi ya. 18A, 18B, form-formnya sudah lengkap ya Bapak Ibu, pastikan ya, lengkap Bapak Ibu ya form-formnya ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang terakhir ini adalah tentunya adalah laporan ya, laporan di form 19 nih, laporan laporan hasil pemilihan penyedia. Ya, ini untuk semua metode dan semua jenis ya. Laporan akhir atas seluruh kegiatan pemilihan penyedia barang jasa melalui tender seleksi kepada PPK dengan tembusan kepala OKBC. Ingat Bapak Ibu, di Perlem 12 pelaporan-pelaporan ini ditujukan kepada pejabat pembuat komitmen, langsung PPK-nya. Ya. Kepala OKBC mendapatkan tembusan, bukan ditujukan kepada kepala OKBC tembusan PPK, kebalik. Ya, ditujukan kepada PPK tembusan kepala OKBC. Ya. Macam kayak gimana Pak formatnya? Formatnya kayak gini nih ya. Ini laporan seperti ini ya. Ini nama penyedia, nama direktur dan seterusnya, ini penawaran dan ini dan tembusannya. Tidak sulit ya Bapak Ibu ya, sudah ada semuanya. Form-form ini Bapak Ibu sudah dan sebentar lagi akan kita bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Insya Allah semoga ini menjadi sumbangsi saya kepada negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa bermanfaat sebagai fungsional pengelola pengadaan barang jasa, sebagai anggota di Ikatan Fungsional Pengadaan Barang Jasa, Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat. Bapak Ibu semoga ini menjadi bagian kontribusi ya, dan dengan video ini izinkan saya menyampaikan Bapak Ibu, silahkan teman-teman yang lain juga membuat seperti yang saya lakukan ini ya. Anda tinggal modifikasi atau versi Anda sendiri, silahkan, tidak ada masalah ya, silahkan berkreasi. Bagaimanapun kita harus kembali lagi ke sini ya Bapak Ibu ya, bahwa ini adalah daftar dan format dokumen Pokja pemilihan pendukung aplikasi SPSE. Jadi jangan ada bilang sudah ada SPSE Pak, ini nggak usah semua. Salah Bapak Ibu. Aplikasi SPSE merupakan media kita dalam mengambil keputusan. Nah, sebelum mengambil keputusan, maka kita membutuhkan berbagai alternatif format-format yang tadi sudah kita bahas seperti ini ya, dari format 1 sampai form 19. Ada 29 instrumen pendukung aplikasi SPSE. 29 instrumen pendukung aplikasi SPSE. Oke Bapak Ibu, saya kira sudah cukupkan video ini, semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya Bapak Ibu ya. Jaga integritas. Jaga integritas, tidak ada yang abadi di dunia ini. Teman musuh itu seperti dua sisi mata pisau Bapak Ibu. Ya, semua bisa berubah setiap saat, setiap waktu. Kita memang hidup, mungkin kita hidup dalam dunia hitam pengadaan. Tidak apa-apa kalau kita memang hidup dalam dunia hitam, biarkan aja seperti itu. Tapi pastikan Bapak Ibu ya, pastikan kaki kita tetap berada di dalam rel moral, rel hukum dan rel agama. Sambil kepala kita menghadap ke atas, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita. Memang hukum di negara ini saat ini bukan segala-galanya. Di atas hukum masih ada kekuasaan. Di atas kekuasaan masih ada lagi apa? Kekuatan. Ya, orang yang taat hukum bisa jadi akan kalah dengan orang yang berkuasa. Tapi orang yang berkuasa bisa jadi masih kalah lagi dengan orang yang punya power, Bapak Ibu. Dan di atas itu semua, Bapak Ibu semuanya, di atas hukum, di atas kekuasaan, di atas kekuatan, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Tuhan yang Maha Kuasa, ada Tuhan yang Maha Esa yang akan melindungi kita, para Pokja pemilihan. Sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.